Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua dari Sabang sampai Merauke ya, khususnya anak-anak sekolah dasar. Karena konten saya ini kebanyakan untuk pemahaman pembelajaran materi untuk anak-anak atau peserta didik sekolah dasar. Yang pada kesempatan kali ini saya akan juga masih sedikit menjelaskan tentang materi-materi khususnya di kelas 5. Di sini saya mengangkat materi di tema 3 subtema yang pertama yaitu organ pencernaan pada manusia. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat menambah pemahaman peserta didik semuanya dalam memahami materi organ pencernaan pada manusia. Oke, sebelum masuk ke apa ke materi, silahkan untuk yang belum subscribe, silahkan untuk mendukung channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Ya, bagi yang sudah subscribe, terima kasih karena subscribe itu gratis. Oke, langsung saja kita untuk menyingkat waktu, kita akan bahas tentang organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia yang pasti ada hubungannya dengan makanan ya. Proses pencernaan makanan dari mulai makanan masuk sampai makanan dikeluarkan dalam wujud kotoran. Apa saja organnya? Organ pencernaan pada tubuh kita. Kita lihat gambar yang pertama ya. Nah, ini ada secara umum gambar organ pernapasan pada bukan organ pernapasan, sorry, organ pencernaan pada manusia. Organ pencernaan pada manusia itu intinya adalah apa? Makanan setelah kita makan itu melalui organ apa saja sih? Nah, yang pertama ada 6. Yang pertama adalah mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang keenam organ itu memiliki karakteristik dan fungsi masing-masing yang akan kita perdalam, akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, sebelum kita memperdalam, kita mengenal dulu beberapa macam pencernaan ya. Pencernaan secara garis besar itu dibedakan menjadi 2. Ada pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Oke, untuk pencernaan yang pertama adalah pencernaan mekanik. Tentunya anak-anakku semua paham apa itu pencernaan mekanik ya, tapi alangkah lebih baiknya saya apa bahas dulu. Saya ingatkan kembali apa itu pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik merupakan proses pencernaan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan. Contohnya, gerakan mengunyah, gerakan menelan, gerakan memompa, gerakan menghancurkan, dan meremas. Nah, kalau kita lihat pencernaan mekanik itu berarti berupa gerakan, berarti bisa terjadi di yang pertama di organ mulut ya. Organ mulut kita memasukkan makanan, di situ makanan dikunyah oleh gigi, dipotong-potong, diremas-remas oleh gigi. Nah, itulah pencernaan mekanik. Jadi pencernaan yang diwujudkan dengan sebuah gerakan-gerakan untuk menghaluskan makanan. Itu namanya pencernaan mekanik. Untuk jenis pencernaan yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Namanya saja pencernaan kimiawi berarti nanti di dalamnya itu pencernaannya akan melibatkan zat-zat kimia. Nah, zat-zat kimia yang untuk pencernaan itu apa? Adalah enzim. Jadi pencernaan kimiawi itu adalah proses pencernaan yang melibatkan enzim yang ada di dalam tubuh kita. Nanti ada pencernaan di dalam mulut, ada enzim apa saja, di dalam lambung ada enzim apa saja. Nanti itu kita bahas di slide selanjutnya. Jadi sampai sini paham ya anak-anakku semua. Jadi pencernaan di dalam tubuh kita itu ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik yang diwujudkan dengan gerakan-gerakan, pencernaan kimiawi yang melibatkan enzim-enzim pencernaan. Oke, kalau sudah paham kita lanjut untuk organ, kita melangkah ke organ pencernaan yang pertama. Organ pencernaan yang pertama adalah mulut. Kita tahu makanan masuk ke dalam tubuh kita itu pasti melalui mulut. Tidak ada lubang lain yang bisa memasukkan makanan. Misal makanan dimasukkan lewat hidung itu tidak mungkin, apalagi lewat telinga ya. Jadi makanan yang kita makan itu akan masuk pertama itu melalui organ mulut. Nah, di dalam mulut bisa kita lihat gambarnya, di situ ada berbagai macam bagian-bagian mulut ya. Ada bibir, ada langit-langit atas, ada nula, ada lidah, ada gigi geraham, ada gigi taring dan gigi seri. Nah,
Di sini di dalam mulut saya cantumkan ada karakteristik apa ciri-ciri bukan ciri-ciri ya. Pencernaan kegiatan apa saja yang ada di dalam mulut? Yang pertama adalah jelas masuknya makanan atau awal dimulainya pencernaan itu dari mulut. Yang kedua adalah pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi dan juga oleh lidah. Gigi itu ada 3 macam, bisa dilihat di gambar. Yang pertama yang di depan bisa kita perhatikan, itu ada gigi seri, terus ada yang bagian samping depan itu gigi taring, dan ada bagian belakang itu gigi yang besar-besar itu namanya gigi geraham. Dari ketiga gigi itu juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Contoh yang di depan gigi seri. Gigi seri yang di depan itu berfungsi untuk apa coba? Gigi seri yang berada di depan itu berfungsi untuk memotong makanan. Nah, untuk gigi taring untuk apa? Mengoyak makanan atau menyobek-nyobek makanan. Dan untuk gigi geraham itu berfungsi untuk apa? Untuk mengunyah makanan. Coba kita cermati anak-anakku semua. Ketika kita mengunyah, makanan masuk dipotong oleh gigi seri. Atau makanan yang lebih alot itu biasanya oleh gigi taring itu untuk dioyak dan selanjutnya makanan itu pasti akan dipindahkan oleh lidah ke gigi bagian belakang atau bagian dalam, yaitu gigi geraham untuk dikunyah. Setelah dikunyah, makanan akan ditelan dalam wujud yang sudah lebih lembut. Jadi di sini di dalam mulut itu terjadi pencernaan mekanik yang pertama oleh gigi dan makanan-makanan tersebut dipindahkan dari gigi dipindahkan di dalam mulut itu melalui lidah. Lidah juga termasuk alat pencernaan mekanik. Nah, selanjutnya di dalam mulut juga terjadi pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi di sini di dalam mulut melibatkan sebuah enzim namanya enzim amilase ya. Selain ada enzim amilase, ada lidah, ada gigi, juga ada air liur. Nah, air liur itu adalah air yang berada di dalam mulut kita. Itu berfungsi untuk apa sih? Berfungsi untuk membantu menelan makanan agar makanan itu basah dan mudah ditelan. Itulah organ pencernaan yang pertama yaitu mulut. Jadi terjadi pencernaan kimiawi, juga terjadi pencernaan mekanik. Paham ya? Oke, untuk alat pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan atau bahasa ilmiahnya adalah esofagus. Di dalam kerongkongan ini panjang kerongkongan ini ditulis kurang lebih itu sekitar 25 cm. Kerongkongan itu adalah merupakan saluran penghubung dari mulut ke lambung. Jadi yang menghubungkan saluran itu namanya kerongkongan. Dalam kerongkongan juga terjadi pencernaan secara mekanik ya. Karena di dalam kerongkongan itu terjadi kegiatan meremas-remas makanan dan mendorong makanan. Mendorong makanan untuk sampai ke dalam lambung. Yang dinamakan pergerakan peristaltik. Itu ada kesalahan ketik sedikit. Jadi gerakan meremas-remas makanan oleh jonjot-jonjot usus, jonjot-jonjot kerongkongan atau otot-otot kerongkongan itu disebut gerakan peristaltik. Ini sering sekali keluar baik dalam soal ulangan harian, dalam ulangan semester, ataupun dalam lomba-lomba. Itu biasanya sering keluar. Jadi di dalam kerongkongan itu di organ pencernaan yang kedua ada gerakan peristaltik, gerakan meremas-remas dan mendorong makanan untuk makanan itu menuju ke lambung. Berarti di kerongkongan tidak terjadi peristiwa kimiawi, tidak ya? Oke, kita lanjut ke organ pencernaan yang ketiga adalah lambung. Lambung itu boleh dikatakan sebagai tempat menampung makanan yang kita makan. Di sini lambung merupakan tempat untuk menyimpan makanan dan cairan yang tertelan. Lambung juga berfungsi untuk mencampur makanan dan cairan pencernaan yang diproduksinya. Lambung ini besarnya kira-kira 2 kepal ya, 2 kepalan tangan kita itu besar lambung. Di sini di lambung terjadi pencernaan kimiawi yaitu pencernaan yang melibatkan beberapa enzim. Yang pertama ada atau enzim atau zat pencernaan ya. Yang pertama ada HCl, yang kedua lipase, yang ketiga renin, dan yang keempat mucus. Ini mucus ini saya juga termasuk pengetahuan baru ini.
HCl itu di dalam lambung itu sebagai disinfektan. Disinfektan itu berarti membunuh penyakit yang masuk bersama makanan, dibunuh oleh atau disterilkan oleh HCl. Jadi fungsi HCl di dalam lambung itu untuk mensterilkan makanan yang kita makan. Yang kedua ada enzim lipase itu untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kenapa dipecah sih? Kenapa lemak dipecah? Agar nantinya dapat diserap oleh tubuh kita. Ketika masih berwujud lemak, belum asam lemak dan gliserol itu tidak dapat diserap oleh tubuh kita. Sehingga zat lemak itu dipecah menjadi partikel-partikel yang lebih kecil oleh enzim lipase. Ingat-ingat ya, ada HCl, ada lipase, dan yang ketiga ada renin. Renin itu adalah mengendap. Fungsinya untuk mengendapkan protein susu. Dan yang keempat ada mucus. Mucus itu berfungsi untuk melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl. Jadi asam HCl sebagai disinfektan itu dapat merusak dinding lambung sehingga di lambung itu ada yang namanya zat mucus yang melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam HCl atau asam klorida namanya ya. Nanti untuk asam HCl itu apa itu nanti bisa nanti kalian akan bertemu di mata pelajaran biologi di SMP ataupun SMA. Paham ya? Untuk alat pencernaan yang ketiga lambung. Setelah makanan dicerna di lambung, itu makanan akan masuk ke saluran pencernaan atau organ pencernaan yang keempat, yaitu usus halus. Setelah makanan dicerna menjadi partikel-partikel kecil, makanan akan diteruskan ke usus halus. Di dalam usus halus inilah terjadi proses penyerapan nutrisi dari pencernaan. Jadi nutrisi yang akan diedarkan ke seluruh tubuh untuk diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah itu diserap di usus halus. Di usus halus juga terjadi pencernaan secara kimiawi dengan senyawa yang dihasilkan oleh pankreas, hati, dan usus halus itu sendiri. Bagian-bagian usus halus itu juga terdiri atas 3 bagian, yaitu ada duodenum, ada jejunum, dan ada ileum. Duodenum itu adalah terhubung dengan 2 organ penting. Jadi duodenum itu terhubung dengan 2 organ penting, yaitu hati dan pankreas. Untuk jejunum sendiri adalah tempat melanjutkan proses pencernaan kimiawi oleh enzim. Sedangkan ileum adalah bagian terpanjang dari usus halus untuk penyerapan sari-sari makanan. Jadi di dalam usus halus itu ada 3 macam. Ada duodenum, ada jejunum, dan ada ileum. Duodenum itu terhubung dengan 2 organ yaitu hati dan pankreas. Terus jejunum terjadi peristiwa pencernaan oleh zat kimia atau enzim, dan ileum itu tempat di usus halus yang terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Jadi sampai keempat ini sudah paham ya, di mulut itu terjadi proses pencernaan yang pertama, kimiawi dan mekanik, makanan masuk ke kerongkongan, ada gerakan peristaltik, masuk ke lambung terjadi pencernaan kimiawi, dan makanan masuk ke usus halus masih terjadi pencernaan kimiawi juga, tetapi di usus halus yang membedakannya adalah terjadi proses pencernaan penyerapan sari-sari makanan. Nah, setelah makanan diserap, sisanya akan masuk ke usus besar. Nah, di dalam usus besar ini terjadi juga proses penyerapan sari-sari, bukan proses penyerapan sari-sari makanan ya. Kalau proses penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus tadi. Jadi sisanya itu akan masuk ke usus besar. Di dalam usus besar itu, sisa-sisa dari penyerapan itu akan diserap air dan mineralnya. Ini yang harus digarisbawahi ya, bahwa di usus besar itu terjadi proses penyerapan air dan mineral atau garam-garaman. Nah, di usus besar juga terjadi proses pembusukan makanan oleh bakteri Escherichia coli. Jadi ada bakteri yang namanya Escherichia coli di dalam usus besar ini yang berfungsi untuk membusukkan makanan sebelum makanan dikeluarkan melalui organ pencernaan nanti yang terakhir. Jadi paham ya? Jadi kalau di usus halus itu terjadi penyerapan sari-sari makanan, tetapi kalau di usus besar juga masih terjadi penyerapan, tetapi penyerapannya air dan garam mineral. Nah, setelah air dan garam mineralnya diserap, kadar airnya sudah berkurang dan
disesuaikan ya supaya feses atau kotoran itu tidak terlalu lunak dan tidak terlalu keras, maka sisa-sisa makanan itu dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, setelah dibusukkan nanti makanan akan siap untuk dikeluarkan. Oke, setelah itu yang perlu kalian pahami adalah di usus besar itu terdiri atas 3 bagian. Yang pertama ada usus besar naik ya, atau ini usus besar naik. Yang kedua ada usus besar mendatar, dan yang ketiga ada usus besar turun. Nama latinnya untuk usus besar naik itu ascendent, untuk usus besar mendatar itu transversum, untuk usus besar turun itu descendant. Nah, di sini juga ada usus buntu. Nah, di sini atau apendis ya. Nah, ini kita kadang sering mendengar penyakit usus buntu. Jadi penyakit usus buntu itu adalah masuknya makanan-makanan yang kecil seperti biji-bijian ataupun makanan-makanan yang lain masuk ke dalam sini. Sehingga di sini terjadi infeksi atau pembusukan. Nah, inilah yang namanya penyakit usus buntu atau appendicitis. Kalau usus buntunya namanya appendis, penyakitnya namanya appendicitis atau penyakit usus buntu. Biasanya kalau di sini terjadi pembusukan dan sudah parah itu usus buntunya nanti akan dioperasi dan nanti akan dipotong sehingga tidak ada lagi nanti makanan-makanan yang akan masuk ke dalam sini. Oke, itu untuk organ pernapasan yang kelima. Setelah makanan dibusukkan di usus besar oleh bakteri Escherichia coli, makanan akan diteruskan untuk untuk dikeluarkan. Nah, makanan dari usus besar itu akan masuk ke rektum. Rektum itu merupakan jalur dari usus besar menuju ke anus, ya. Jadi sebelum ke anus itu makanan melalui rektum dan anus itu adalah tempat pembuangan terakhir dari kotoran, ya. Tempat pembuangan terakhir dari kotoran itu dikeluarkan melalui anus. Anus itu adalah tempat pembuangan feses diwujudkan pada proses buang air besar. Nah, itulah 6 dari 6 organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Secara garis besar kesimpulannya bahwa mulut dari 6 itu mulut terjadi proses pencernaan mekanik dan kimiawi oleh gigi, lidah, dan enzim amilase ya. Nah, setelah itu makanan masuk ke kerongkongan, di situ ada gerakan peristaltik, kemudian masuk ke lambung, di situ ada pencernaan secara kimiawi juga oleh enzim lipase, ada asam HCl. Terus makanan masuk setelah dicerna di lambung masuk ke dalam usus halus, disitulah tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, setelah diserap sari-sari makanannya, makanan masuk ke usus besar, diserap air dan mineralnya, dan dibusukkan oleh bakteri Escherichia coli. Nah, setelah dibusukkan, makanan akan diteruskan, akan dikeluarkan karena sudah tidak berfungsi, ampasnya hasil sisa-sisa pencernaannya akan dikeluarkan melalui anus dalam proses buang air besar. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menambah pemahaman dari anak-anakku semua, khususnya anak kelas 5, tentang organ pencernaan pada manusia. Mohon maaf jika dalam penjelasan terlalu cepat ataupun ada hal-hal yang keliru, itu silahkan untuk komentar saja di kolom komentar yang disediakan. Oke, sekali lagi silakan yang dirasa konten ini bermanfaat, silakan untuk subscribe konten channel ini, bisa like ataupun share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain ikut dapat mengambil manfaat dari video pembelajaran ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selamat berjumpa kembali nanti di video-video selanjutnya. Tetap pantengin terus ya, tetap cek terus channel saya. Karena ini semoga saja dapat memberikan manfaat kepada semuanya, khususnya peserta didik di sekolah dasar, khususnya lagi di kelas 5. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar.